Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Waalaikumsalam, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih semangat ya nih habis keluar main ya. Kan udah makan ya. Udah mengisi energi ya. Semangat lagi ya. Oke. Oke, baik. Eh, Minta tolong kepada Gus Tommy untuk memimpin doa ini. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Silahkan Ananda Gus Tommy untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar IPA pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ananda Gustomi telah memimpin doa ya. Baik, di pembelajaran sebelumnya, Ananda kan sudah belajar tentang pewarisan sifat ya. Nih kita lanjutkan kepada materi listrik statis. Nah, sebelum masuk pembelajaran, ini Bapak mau tanya dulu kepada Ananda semua, kira-kira menurut Ananda semua, apa ya benda terkecil yang Ananda ketahui itu yang paling kecil? Kira-kira apa ya? Bu. Debu, Pak. Oh, debu. Pasir, Oke. Pak. Ada yang lain? Pasir, Pak. Pasir. Oke. Nah, nanti ini akan terjawab setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini ya. Apakah benar debu, apakah benar pasir adalah benda yang paling kecil ya? Nah, ini Bapak akan share screen. Silahkan Anda lihat di layar monitornya masing-masing. Sudah terlihat ya? Oke, nah pada hari ini kita akan belajar tentang muatan listrik. Nah, muatan listrik pada materi interaksi antara muatan benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, baik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Minta tolong nih kepada salah satu dari Ananda sekalian untuk membacakan ini. Mungkin Adi Cahyono ya bisa ya, bantu tolong Bapak ya bacakan tujuan pembelajaran kita ya. Iya Pak, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama siswa dapat menjelaskan konsep listrik statis dan yang kedua siswa dapat mengidentifikasi interaksi antar muatan listrik. Oke, terima kasih kepada Adi Cahyono yang telah membantu Bapak dalam membacakan tujuan Sama-sama, pembelajaran Pak. kita. Nah, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep listrik statis dan yang kedua dapat mengidentifikasi interaksi antar muatan listrik statis. Oke, kita lanjutkan. Silahkan bawa handphone, bisa di scan barcode-nya, dan itu ada satu buah foto ya, satu buah foto. Kira-kira itu apa tuh? Belum bergeser Pak, itu PowerPoint-nya Pak. Ini. Nah, itu ada foto itu ya. Foto. PowerPoint-nya masih di tujuan pembelajaran Pak. Belum nampak Pak. Ini baru mari kita simak video ini Pak. Tayangkan video ya, silakan diperhatikan. yang baru saja digosok-gosokkan. Apa misalnya? Yuk kita bahas dalam video kali ini.
lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Silahkan dicermati ya, Ananda sekalian. Dan sebagian akan menaik karena kan adanya listrik statis. Waduh, apa nih listrik statis? Sebelum ke sana, kita akan bahas dulu konsep dasar listrik statis. Karena berbicara mengenai listrik nih, tentu tidak akan lepas dari muatan listrik. Listrik statis atau elektrostatik membahas muatan listrik yang ada dalam keadaan statis atau diam. Oke, sampai situ aja ya videonya. Nah, silahkan dari Ananda sekalian, dari video yang ditayangkan tadi, adakah yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Pak Walen. silakan. Bu Monica tadi ya. Oke. Kok bisa sih Pak, apa tadi penggaris kok menarik kertas gitu? Kok bisa? Oke, Ada kok apa sih bisa dengan penggaris itu? penggaris menarik kertas ya. Nah, dari Pak Adi mungkin? Tadi mau bertanya juga kayaknya ya. Sudah sama, Pak. Pertanyaannya sudah terwakilkan Monica tadi. Oh, sudah sama ya. Oke, baik. Ada lagi dari Ananda sekalian yang lain yang mau bertanya terkait dengan video yang sudah kita tayangkan tadi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita berfokus pada satu pertanyaan ini ya. Kok bisa penggaris itu menarik potongan kertas? Oke, kita silahkan Ananda sekalian berkelompok. Ini sudah ada kelompoknya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Silahkan Ananda sekalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dan di pertemuan sebelumnya, Bapak juga sudah memberikan arahan untuk Ananda sekalian menyiapkan alat dan bahan. Nah, ini alat dan bahannya ada 3 yang harus dipersiapkan ya. Yang pertama itu botol air mineral ya, atau botol apapun bolehlah. Kemudian ada pipet, plastik, dan yang ketiga tisu. Ya, boleh juga dengan kain wol kalau ada. Ya. Nah, kemudian silahkan Ananda sekalian lihat LKPD yang sudah Bapak share di grup, dan ada bahan ajar juga ya sebagai bahan pendukung untuk Ananda sekalian belajar dan menemukan informasi. Silahkan dibuka LKPD-nya yang sudah Bapak share ya. Nah, ini Bapak juga sambil menayangkan. Nah, di LKPD itu nanti ada percobaan 1 dan nanti ada juga percobaan 2. Nah, silahkan Ananda lakukan percobaan 1 dan percobaan 2 dalam kelompok. Oke. Siap, Pak. Oke. Baik. Ini dari kelompoknya Dian, gimana nih? Kayaknya ada kesulitan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada kesulitan. Oke, Ini kalau masih nggak ada. bekerja sama dengan kelompoknya. Oke, kalau nggak ada silahkan langsung lanjut dikerjakan ya. Ini sambil diperhatikan nih. Kalau ada yang tidak mengerti dari masing-masing kelompok langsung ditanyakan aja. Ya. Siap, Pak. Ini masih menggosokkan sedotannya, Pak. Oke, siap. Nah, oke. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, itu di LKPD ada hasil pengamatan. Nah, silahkan Ananda sekalian buat hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Ada 3 bentuk yang boleh Ananda buat, boleh dalam bentuk uraian, boleh dalam bentuk tabel, dan boleh dalam bentuk mind map. Dan juga jangan lupa ada kesimpulan di sana ya. Nah, silahkan diskusikan dengan kelompoknya dalam menyusun kesimpulan. Nah, silahkan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya. Nah, yuk, monggo. Oke. Baik. Sudah ya sepertinya ya.
Nah, kalau Ya, sudah, Pak. ini Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 tadi ya. Oke, kita kembali ya. Kelompok 1 itu siapa tadi? Ada Ade, Adi, Baiti, dan Rizka. Silahkan presentasikan hasil dari kelompoknya. Nah, ini ya. Silahkan. Mungkin Adi ya sebagai perwakilannya. Ya, Pak. Oke, silahkan. Adi. Jadi tadi dari hasil percobaan bersama kelompok kami itu didapatkan untuk percobaan langkah kerja 1 itu hasilnya sedotan saling tarik-menarik, Pak. Kemudian di percobaan yang kedua, langkah kerja yang kedua maksudnya itu sedotannya tolak-menolak, Pak. Oh, gitu. Kemudian di Iya, kesimpulannya? Pak. Berarti kesimpulannya kalau benda itu ada 2 benda, muatannya sama itu tolak-menolak, Pak. Terus gitu. kalau ada 2 benda, muatannya berbeda itu tarik-menarik, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada nggak ya yang mau menanggapi? Dari kelompok 2 mungkin? Dari kelompoknya Gus Hasil Tommy? kelompok kami sama, Pak. Oh ya, Iya, sama kelompok dengan kalian. kelompok 1. Oh, sama ya? Ya, hasilnya Mm-mm. sama, jadi ya. Untuk kesimpulannya juga sama ya? Ya, kesimpulannya intinya kalau benda itu memiliki muatan yang sama akan tolak-menolak, tapi kalau muatannya berbeda akan tarik-menarik. Oke, baik. Terima kasih. Dari kelompoknya Gus Tommy mungkin? Apakah mendapatkan hasil yang berbeda? Kurang lebih sama, Pak, Oh, sama hasil juga pengamatan ya. kami. Jadi muatan yang sama itu akan tolak-menolak. Terus yang berbeda akan tarik-menarik. Begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Nah, mungkin semuanya bisa berfokus lagi ke PPT ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya ini ya, bahwa muatan listrik itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah muatan yang bersifat positif dan yang kedua adalah muatan yang bersifat negatif. Nah, faktor yang mempengaruhi muatan listrik pada sebuah benda sehingga benda itu bermuatan listrik positif atau bermuatan listrik negatif adalah jumlah elektron pada benda tersebut. Jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka benda akan bermuatan negatif. Nah, sebaliknya, jika jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton atau jumlah protonnya lebih banyak, maka benda akan bermuatan positif. Oke. Nah, kemudian tadi Ananda sekalian sudah melakukan percobaan yaitu dengan menggosok sedotan dengan tisu. Apa sih tujuannya gitu kan? Kenapa sih harus dengan tisu, harus digosok sedotannya? Nah, itu bertujuan untuk menimbulkan muatan listrik pada sedotan. Nah, ketika sedotan digosok dengan tisu, maka elektron yang ada pada sedotan akan berpindah ke tisu dan sedotan menjadi bermuatan positif. Nah, kira-kira dari Ananda sekalian ada nggak nih yang mau menjadi perwakilan ya, yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita di hari ini? Ada nggak ya? Yang mau memberikan masukannya, tanggapan? Berupa kesimpulan? Dari Dian mungkin? Ya, Pak. Jadi kesimpulan dari kegiatan hari ini tadi, jika kedua benda yang digosokkan kemudian saling tarik-menarik, itu menandakan bahwa muatan listriknya berbeda. Sedangkan kedua benda yang digosokkan tetapi saling tolak-menolak, menandakan bahwa muatan listrik pada benda tersebut sama. Oke, berarti kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini bahwa jika muatan pada kedua benda itu sama, maka dia akan tolak-menolak. Tapi jika muatan antara kedua benda itu berbeda, maka dia akan tarik-menarik ya. Sama ya, seperti dengan hasil yang Ananda semua peroleh gitu ya. Nah,
Eh, Selanjutnya, silahkan Ananda sekalian gunakan handphonenya untuk scan barcode yang ada pada layar. Itu ada soal evaluasi ya, evaluasi pembelajaran kita di hari ini. Silahkan di-scan dan dikerjakan. Itu ada 5 soal ya. Iya, Pak. Nanti Ananda silahkan dikerjakan. Nah, terima kasih ini dari semua kelompok dan semua Ananda sekalian yang sudah aktif. Kita applause dulu lah ya, applause dulu untuk semua kelompok dan Ananda sekalian yang aktif. Nah, ini yang saya minta lagi dari perwakilan Ananda. Kira-kira refleksi dari pembelajaran yang kita lakukan pada siang ya, pagi menjelang siang hari ini, kira-kira untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ananda sekalian saat mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, mungkin Bapak minta tolong kepada Adi Cahyono nih, silahkan sampaikan perasaannya. Iya, Pak. Jadi perasaan saya ketika pembelajaran tadi itu merasa tertantang, Pak. Terus akhirnya begitu tahu bisa tarik-menarik, tolak-menolak tadi sedotannya itu merasa senang gitu, Pak. Maksudnya kayak seru gitu, ya. Oke, mendapatkan suatu hal yang baru, Pak ya. ya. Yang baru. Ya. Jadi terus kesulitannya tadi saya kira coba ya. tadi pas gosoknya tadi pas gosok pertama itu enggak berefek, Pak. Mungkin karena kurang kuat yang gosoknya atau karena tadi tidak beraturan mungkin waktu itu ya. Oh, gitu. Ya. Karena gosoknya ya, kesulitannya pada gosoknya ya. Ya, pas awal tadi, Pak. Berikutnya sudah bisa setelah itu. Oke, siap. Dari Dian, kira-kira apa ya? Ini terakhir ya. Untuk yang kelompok kami tidak ada kesulitan, Pak. Jadi menurut kelompok kami, ya hari ini sangat menyenangkan karena apa? Ternyata kita bisa kayak main sulap, Pak. Oh, dengan menggosok-gosokkan kita bisa itu kertas-kertasnya bisa tertarik gitu, tisu-tisunya bisa tertarik. Oke, baik, terima kasih. Seru, Pak, hari ini seru, Pak. Terima kasih. Nah, ini ada sedikit analogi ya dari pembelajaran kita di siang hari ini ya. Analogi bahwa muatan dari kesimpulan tadi ya, kesimpulan yang udah kita tarik bersama-sama tadi bahwa muatan yang sejenis dia akan tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis dia akan tarik-menarik. Nah, jika kita simpulkan, jika kita analogikan ke dalam dunia nyata, nah muatan saja tahu gitu kan dengan pasangannya gitu kan. Kalau dia sama jenisnya maka dia akan tolak-menolak. Tapi kalau dia berbeda jenisnya maka akan tarik-menarik. Tapi di dunia nyata ada yang berlawanan dengan hukum ini. Ya. Contohnya fenomena-fenomena yang sudah marak gitu kan, yang sudah marak terjadi, yaitu itu Pak Adi kayaknya udah mulai ketawa-tawa tuh ya. Apa kira-kira? Adi Cahyono. Iya, Pak, itu LGBT itu ya, Pak ya. Nah, ya itu ya LGBT, nah, homo, lesbian dan seperti itulah ya kira-kira ya. Iya, Pak. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari gitu kan. Nah, baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan semangat serta aktif dalam pembelajaran. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat semua ya. Jaga kesehatan dan jangan lupa di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang elektroskop ya. Nanti kita akan membuat proyek elektroskop sederhana. Ya. Seru nih. Iya, Pak. Iya. Nah, itu saja mungkin dari Bapak. Sekian ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.